Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Syam, Ustadz Dindin, eh, Ustadz lainnya, Ustadz, Ustadz Budi belum hadir. Ustadz saja kalau ada yang hadir. Eh, Pak Iwan Hambali, pengurus BMI, dan hadirin ikhwan akhwat yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini meskipun melalui online. Kita akan mengikuti acara pengajian rutin mingguan yang insya Allah dilaksanakan oleh Berkah Mulia Indonesia pada hari ini 18 Muharram 1447 Hijriah bersamaan 13 Juli 2025 Masehi. Salam dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia hari ini, pada malam hari ini, kita bersama-sama akan menimba ilmu agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam hari ini adalah kajian kitab Minhajul Muslim, bab muamalah, subtemanya salam atau pesanan, yang akan disampaikan pemateri kita Al-Mukarram Ustadz Dindin Abu Basyah MPD Hafidahullah. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini akan dimulai, pada acara inti kita sampaikan dulu pembacaan susunan acara pengajian pada malam hari ini. Jam 20.00 dan berlangsung, MC membuka acara, kemudian 20.05 Tasmi Surat Al-Mutaffifin oleh Bapak Nuki dan terjemahannya oleh Bapak Agus Sidik. Selanjutnya 20.29 sampai 20.25 Prakata Ketua Majelis Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali, dan kemudian acara inti 20.25 sampai 21.15 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin, dan tanya jawab 21.15 sampai insya Allah 21.30. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara dengan pantun Jauh Pulau dari Malaka, Pergi Haji ke Kota Mekah. Dengan Jaga. bismillah acara dibuka, moga semuanya mendapat berkah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Amin. Selanjutnya acara kedua, Pak Nuki dan Pak Nuki dan Pak Sidik. Ye. Kami persilahkan Sidik. untuk tasmik surat Al-Mutaffifin, waktu dan tempat Pak Nuki dan Pak Agus Sidik. Kami persilahkan. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza
talu alan nasi yastawfun wa iza kaluhum awazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal hujjari lafi sijjin wa ma adruka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma izilil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin azim iza Adin tutla azim. wa ma yukasibu bihi ila kullu muqtadin azim iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun kalla innahum arabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasolul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrori lafi ilyin wa ma adruka ma ilyun kitabum marqum yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna min rabbikim mahtum kitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yasrobu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza maru bihim yatakhamazun wa izang qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haulai laddallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yanzurun hal suyibal kufaru makanu yaf'alun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menukar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah asap yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin. Dan tahukah engkau apakah iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih di lak atau disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan tasmi surat Al-Mutaffifin. Semoga pahala buat yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara ketiga, yaitu prakata dari Ketua Pengurus BMI. Dalam hal ini Pak Iwan Hambali sudah hadir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Pak Iwan Hambali. Terima kasih Pak Guru Priyono Barwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat, bil khusus nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk talabul ilm, yang mana menurut hadis barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju ke surga di yaumil akhir nanti. Amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang kita cintai, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beserta para keluarga, para sahabat, dan kita termasuk di dalamnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal. Yang kami cintai bersama-sama Ustadz Syam, Ustadz Dindin Abu Kasyah, para pengurus BMI, dan peserta kajian pada malam hari ini. Saya menggunakan headset karena di kota Bogor sedang hujan. Allahumma shayban nafi'ah. Amin, amin. Dan semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Yang pertama, kami sampaikan semoga Allah berikan kesehatan kepada istri dari Bapak Isnanto yang saat ini sedang sakit ya, dan dirawat di rumah sakit. Dan kepada yang lainnya mungkin yang kita belum tahu informasinya, apabila sedang sakit dan sedang uzur, Allah berikan kemudahan, diberikan kesehatan yang sempurna. Dan kita semuanya yang hadir di kajian ini selalu dijaga Allah dari segala kemungkinan mara bahaya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan bahwa di bulan kemarin saat kajian dari Ahad diliburkan, kami pengurus melakukan rapat dan melakukan berbagai keputusan. Salah satunya, ini sekedar informasi, bahwa dari hasil penelitian Institut Quran Indonesia, maka 72,25% Muslim di Indonesia itu masih buta huruf Al-Quran. Sungguh prihatin, 72,25% dengan random 3.000 lebih orang di 25 provinsi. Hasilnya adalah 72,25% itu masih buta huruf Al-Quran. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ternyata kita mayoritas Muslim di Indonesia, tetapi mengaku beragama Islam 72,25% masih buta huruf Al-Quran. Maka kalau melihat ini suatu peluang bagi kita agar nanti di hari akhir kita bisa bersaksi di hadapan Allah dengan cara mari kita ajak mereka untuk bersama-sama
belajar membaca Al-Quran, salah satunya melalui Berkah Mulia Indonesia. Maka pengurus memutuskan membuat suatu program untuk penerimaan, kali ini khusus ya untuk bapak-bapak, yang dimulai dari kelas Iqra. Kelas Iqra ini belajar dari dasar, betul-betul dari dasar. Dan ini lebih kita sukai, ya, belajar dari dasar. Yang betul-betul kalau bahasa Jermannya itu dari nol putul. Bahasa Jerman, bahasa Jepang ya. Dari nol putul. Itu. Yang belum mengerti huruf hijaiyah, ini sangat kita sukai. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kelas tilawah, tahsin dan tajwid, dan kelas tafid dan tadabbur, plus kajian Islam. Nah, inilah di hari Ahad ini. Nanti tolong disampaikan rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa nanti ada ustazahnya kalau sudah hadir. Bahwa kajian di hari Ahad ini sangat penting ya. Karena belum tentu kita di hari lain sempat mengikuti kajian offline. Nah, barangkali kalau sempatnya online seperti ini, tolong hadir karena ini banyak ilmu yang malam hari insya Allah akan bersama Ustadz Dindin Abu Kasya. Nah, maka untuk itu pada Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan flyer ini Bapak Ibu share di grup-grup WA Bapak atau bikin status atau di mana media online mana saja, boleh Facebook, TikTok dan segala macam. Insya Allah akan mengalir pahala buat Bapak Ibu sekalian untuk mengajak sama-sama dalam rangka memberantas buta huruf Al-Quran. Karena ini proyek mega ya, mega apa namanya? Pokoknya proyek mega lah. Gitu. Ini akan banyak pahalanya buat kita semuanya dan semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya ke kami, ke Ustadz Syam, atau ke admin yang ada di flyer tersebut. Besok akan kita share flyer ini, atau mungkin malam ini, silakan Bapak Ibu yang akan share flyer ini dipersilakan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ubur-ubur, ikan sepat, ikan lele. Para sedulur lebih cepat, tidak bertele-tele. Barakallah. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih Pak Iwan atas informasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi agen untuk program penambahan pembukaan kelas baru, khususnya untuk siswa atau bapak-bapak yang dari nol belajar Iqra. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, acara inti kepada Ustadz Dindin untuk memaparkan materi hari ini tentang muamalah dari kitab Minhajul Muslim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, ya peserta berkah mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla kesempatan, masih diberikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla taufik dan kekuatan
untuk beribadah kepadanya. Yang ini adalah merupakan tupoksi dan tugas utama kita selaku seorang hamba, yaitu mempersiapkan bekal dalam rangka menghadapi hari yang begitu panjang kelak di akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum nanti kita bahas terkait dengan apa itu bai'us salam, sedikit saya akan membawakan atau menyampaikan wasiat dan nasihat saya tujukan kepada diri pribadi dan juga menjadi jamaah sekalian. Tapi mohon maaf saya tidak mempersiapkan pantun, jadi saya tidak berpantun ya Pak ya. Mohon maaf. Nanti tadi MC-nya berpantun, kemudian ya Pak Ketua kita juga Pak Ustadz Iwan juga berpantun. Saya mohon maaf ya, saya bukan ahli pantun. Baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, azakumullah, hadirin jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan terkhusus bagi saya dan bagi kita semuanya untuk jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Iwan, begitu menyedihkannya ya, dan begitu alangkah sangat mirisnya fakta terkait dengan kondisi kaum muslimin yang 70 sekian persen ternyata masih sangat butuh akan pembelajaran agama, terkhusus ilmu Al-Quran. Sehingga nasihat saya dan wasiat saya, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena pada majelis ilmu itu paling tidak ada dua hal yang utama yang akan membuat seseorang istiqomah sampai ajal menjemput. Yang pertama adalah ilmu yang menjaga kita. Dan yang kedua adalah sahabat yang salih, teman yang salih. Teman yang salih yang selalu mengingatkan kita akan akhirat. Ini dua hal yang sangat mahal. Ya kan fila azakumullah, apapun keadaannya, apapun kondisinya, jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Kalaulah kita tidak bisa hadir sepekan sekali, ya, paling tidak minimal 2 pekan sekali, kita bisa hadir, ya. Insya Allah waktu akan selalu ada karena setiap kita dibekali, ya, 24 jam dalam sehari semalam. Tergantung kitanya, kesungguhan kita dalam mengalokasikan waktu tersebut. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, salah seorang dari tabi'in yang mulia, beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. Beliau sampai menunjukkan keheranan yang begitu sangat besar. Bagaimana mungkin ada seseorang, ya, jiwanya baik, jika tidak mau menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu? Bagaimana mungkin ada jiwa yang baik yang tidak belajar? Gitu ya. Beliau sampai heran. Beliau berkata, "Ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa tad'u nafsahu atau tad'u nafsuhu ila makrama." Aku heran, kata beliau. Dengan mereka yang enggak menuntut ilmu, bagaimana mungkin jiwa mereka bisa mengajak kepada kebaikan? Ya. Yang nggak nuntut ilmu, yang nggak belajar, bagaimana mungkin jiwanya, ya, bisa mengantarkan dan mengajak, menuntun dia menuju jalan yang baik, menuju jalan yang benar. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, keutamaan yang pertama yang tadi disebutkan itu ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Dengan ilmu dan pemahaman yang benar, seseorang akan terjaga dari kesalahan dan tergelinciran. Sebuah kalimat yang sangat populer ya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, annal ilma yahrisu sahibahu wa sahibal mal yahrisu malah. Gitu ya. Perbedaan atau perbandingan terbalik. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta menjaga hartanya. Ilmu itu menjaga, memproteksi pemiliknya, sementara pemilik harta yang ia sibuk memproteksi hartanya. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita akan
mendatangkan dan memperoleh ketenangan, kebahagiaan. Yang itu adalah tujuan kita hidup di dunia kan nyari tenang ya, ingin tenang. Hiruk pikuk dunia begitu melelahkan, ya, di pekerjaan, di jalan, terkadang di rumah begitu melelahkan, bahkan mungkin sebagian mengatakan sampai hampir memecahkan kepala nih rasanya gitu udah pening. Ya. Dan waktu healingnya kita adalah di majelis ilmu. Ini majelis ilmu. Karena jaminan dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, ya, di tengah-tengah majelis ilmu. Tentunya apabila tujuannya ikhlas, nih kita luruskan ikhlas, ya, untuk mencari dan meraih serta mendapatkan ilmu. Majelis ilmu adalah salah satu dari taman-taman surga yang akan membuat nyaman dan tenang siapapun orang yang ada di dalam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍahu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqudz dzikr." Kata Nabi SAW, apabila kalian melewati taman-taman surga, idza marartum bi riyadil jannah, kalian melewati taman-taman surga, farta'u, singgahlah dengan senang. Ya, singgahlah di situ dengan tenang, dengan nyaman. Lalu para sahabat bertanya, apa sih taman-taman surga itu, wahai Rasul? Kata Nabi, hilaqudz dzikr. Dia adalah halaqah-halaqah dzikir. Dan kata para ulama yang dimaksud dengan halaqah dzikir adalah majelis ilmu, majelis yang di situ dipelajari halal dan haram, majelis yang di situ dipelajari tentang perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, di majelis ilmu kita akan bertemu dengan sahabat, teman-teman yang akan selalu mengingatkan kita dengan akhirat. Ya, tidak perlu mungkin mendengar apa yang disampaikan oleh lisannya, tapi dengan melihatnya saja menggugah semangat untuk ikut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggugah semangat kita untuk ingat kepada akhirat. Ya, terkadang kan ada orang yang berdekatan dengan dia, bawaannya, ya, ingatnya ambisi dunia, yang didengar dari lisannya itu seperti itu. Tapi ada orang yang ketika kita dekat dengannya, jangankan mendengarkan kalimat yang keluar dari lisannya, melihatnya saja sudah kayaknya ingat, oh saya belum sholat nih, saya belum baca Quran nih. Itu teman yang sangat mahal. Dan itu ada di majelis ilmu. Cari teman seperti itu di majelis ilmu. Di majelis ilmu kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat sejati yang benar-benar dia sahabat kita. Apabila memberikan nasihat, maka tujuan mereka adalah kebaikan. Sebuah ungkapan atau pepatah lah dalam bangsa Arab gitu. Ada sebuah kalimat yang mengatakan sadiqoka man sodakoka la man sodakoka. Sadiqoka, ya, man sodakoka la man sodakoka. Sahabat sejatimu adalah orang yang senantiasa sadiq, jujur. Kalau salah diingatkan, gitu ya. Teman sejati itu yang seperti itu, yang jujur. Kalau kita salah, terjatuh ke dalam kekeliruan, diingatkan dengan cara yang baik tentunya. Sebagaimana ia ingin diperlakukan ketika salah, ditegur dengan cara yang baik, maka dia akan memperlakukan orang pun seperti itu. Ditegur dengan cara yang baik. Laman soddakoka, bukan mereka yang senantiasa membenarkanmu, mendukungmu. Kita salah juga didukung aja. Bukan itu teman sejati. Ya. Dengan kita sering berjumpa dengan orang-orang
Ya, seperti itu orang-orang soleh, orang-orang yang sabar dengan kehidupan dunia, ya, tidak tamak dan rakus dengan dunia, maka akan mengingatkan kita dan menjadi pendorong untuk kita bisa istiqomah. Sering disampaikan bahwasannya istiqomah itu berat. Kalau seorang diri itu berat istiqomah. Perlu teman, seperjuangan. Istiqomah tuh kalau dijalankan seorang gini berat. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur ya. Dalam kisah seorang Banu Israel yang ia telah membunuh 100 orang itu ya. Nah, lalu orang alim itu memerintahkan dia untuk hijrah dari tempatnya, berpindah ke tempat yang di sana diisi dan dihuni oleh orang-orang baik. Jadi artinya untuk bisa komitmen dengan hijrahnya, istiqomah dengan amal solihnya, perlu ekosistem yang baik, perlu lingkungan yang baik. Dan itu sekali lagi ada di majelis ilmu. Ada di majelis. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata begini, kunna idza ishtadda binal khawf ya wasa'at minna dhunun wa daqat binal ard atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamah fayadhhabu dhalika kullahu wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kata beliau, kami, Ibnu Qayyim adalah salah seorang dari murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Katsir yang kita tahu dengan karya besarnya tafsir Ibnu Katsir. Ya, kami murid-muridnya Ibnu Taimiyah kata beliau, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana ya, muncul dalam diri kami, manusiawi lah seperti itu. Lalu muncul prasangka-prasangka buruk dalam diri kami, atau ketika kami merasakan kesempitan ya, dalam hidup, maka kami segera mendatangi guru kami. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, untuk meminta nasihat, meminta arahan, meminta wejangan gitu. Kata beliau, dengan hanya memandang wajah beliau saja dan mendengar nasihat beliau, serta merta hilang tuh semua kegalauan itu. Artinya memang teman yang baik, tadi yang saya sampaikan, terkadang jangankan mendengar kalimatnya, lisannya, dengan melihat sosoknya aja kayaknya udah nenangin gitu. Nah itu sekali lagi salah satu dari keutamaan majelis ilmu teramat sangat besar dan mahal. Maka pesan saya, bagi saya dan bagi kita semuanya, berusaha untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Berusaha untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Keutamaannya begitu sangat besar, sangat rugi kalau kemudian kita lewatkan begitu saja. Ya. Sangat rugi kalau kita lewatkan begitu saja. Waktu yang kita miliki, ingat sekali lagi, sama kita punya 24 jam. Para ulama juga waktu mereka 24 jam. Dan waktu itu kalau kita tidak paksakan untuk alokasikan belajar, maka akan terbuang begitu saja. Sementara waktu adalah salah satu dari nikmat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im di akhir surat Takatsur. Kemudian kalian benar-benar akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan salah satu nikmat itu adalah waktu, umur kita. Ya, kita harus siap-siap dengan LPJ kita di hadapan Allah kelak di akhirat. Kan begitu. Untuk meringankan tugas kita dalam memberikan laporan kepada Allah, maka upaya kita satu di antaranya, paksakan diri untuk terus hadir di majelis. Alhamdulillah, lewat perantaraan berkah mulia Indonesia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mudah untuk belajar. Belajar Al-Qur'an. Cukup dengan modal kuota, ya. Cukup dengan modal wifi dan gawai kita, laptop atau handphone.
Kita bisa dengan mudah belajar Al-Quran. Sepekan 2 kali. Lalu di akhir pekan kita siram diri kita, ruh kita, hati kita dengan majelis ilmu, dengan belajar. Alhamdulillah. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menghadirkan keberkahan yang lewat upaya dan usaha kita, dan Allah mengganjar upaya dan usaha dari ya rekan-rekan dan guru-guru kita di Berkah Mulia Indonesia dengan pahala yang melimpah karena upaya baiknya ini, insya Allah. Jazakumullahu khairah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari pembahasan kitab Minhajul Muslim yang hari ini atau malam hari ini sampai di pembahasan terkait dengan bai'us salam atau jual beli salam. Apa yang dimaksud, Pak? Ada yang bisa menyebutkan, Pak? Apa sih bai'us salam? Jual beli salam maksudnya apa, Pak? Salam apa nih? Gimana, Pak? Ada yang sudah baca sebelumnya? Pesanan, Ustaz. Keselamatan. Wah, jual beli keselamatan. Apa tuh? Asuransi, Pak. Pesanan. Oh, pesanan. Jual beli pesanan. Wah, Masya Allah. Ya, saya sebetulnya ini pasti di majelis ini ya praktisi sangat banyak ya di sini, para pengusaha banyak yang mereka pasti praktisi lah dengan hal ini, sudah boleh jadi makanan keseharian ya. Jadi yang saya sampaikan mungkin ini ibarat kata mengajari bebek berenang ya, mengajari ikan berenang, ini istilahnya. Ini karena ini sudah keseharian, semua praktisi di sini. Tapi ala kulli hal kita ya murojaah lah ya, kita sama-sama belajar di sini. Bai'us salam, jual beli salam. Oh, maksudnya apa nih? Secara definisi bahasa, ya, cara definisi bahasa, salam yang memiliki sinonimnya adalah as-salaf, at-taslim, as-salaf, itu sinonim. Bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Nah, itu cara makna bahasa. Memberikan sesuatu dengan mengharap hasil di kemudian hari. Itu namanya salam atau salaf secara bahasa. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada penduduk surga itu, makan dan minumlah dengan tenang, dengan sedap, dengan lezat. Hani'a, dengan tenang, dengan sedap, dengan lezat. Bima aslaftum. Nah, ini kata salaf. Dikarenakan amal yang telah kamu kerjakan di hari yang lalu. Gitu ya. Jadi secara bahasa salaf itu atau taslim atau salam di sini maksudnya adalah memberikan sesuatu dengan mengharap hasil di kemudian hari. Itu secara definisi apa? Bahasa. Praktisnya, bai'us salam itu singkat dan ringkasnya adalah sistem jual beli dengan mekanismenya memesan. Bahasa sekarangnya inden gitu ya. Wah, jual belinya inden nih. Pesan. Jadi barangnya ada atau tidak kalau namanya pesanan? Ada barangnya, tapi diserahkannya nanti. Kalau nggak ada barangnya, ya nggak ada jual beli kalau nggak ada barangnya. Menjual sesuatu yang nggak ada kan nggak boleh. Ada barangnya, namun nanti diberikannya. Nanti kita bahas ya. Gitu. Kata beliau di sini rahimahullah, menjual sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya. Ya, yang barang itu masih dalam tanggungan pedagang atau penjual. Seorang pembeli barang, ya, baik itu berupa makanan, ya, atau selain makanan, binatang, kebutuhan lah intinya. Ya, yang dia bukan masuk kategori apa? Masuk kategori barang-barang ribawi yang sudah dibahas kemarin ya. Diserahkan pada waktu tertentu yang sudah disepakati. Dan bai'us salam itu paling tidak dia harus
ada jarak yang agak lumayan panjang, jauh, 1 bulan paling tidak. Baru namanya bai'us salam. Kalau kurang dari 1 bulan, baru 1 hari, 2 hari nih. Nah, itu ya bisa ya seharusnya masuk kategori apa? Akad jual beli biasa, gitu kan? Akad jual beli biasa. Kalau bai'us salam ini transaksi yang terjadi ya dengan kriteria waktunya yang cukup lama karena tentu memenuhi apa pembeliannya itu barangnya dengan jumlah tertentu ya. Kalau dihadirkan dalam kurun waktu sehari 2 hari itu akan sangat sulit, nah, gitu ya. Kalau kurun waktunya sebentar cepat ya akan biasa saja, nggak usah ada bayi usaha, akan biasa saja, jual beli biasa ya, tunai di waktu itu. Lah, jadi dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu, lalu si pembeli menyerahkan harganya, artinya uangnya dibayar lebih dahulu gitu ya. Dan menunggu waktu yang telah ditentukan untuk menerima barang. Ketika waktunya telah tiba, maka si penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Jadi, penjualan dengan sistem uang diserahkan terlebih dahulu. Dengan catatan si penjual dan si pembeli telah menyepakati kriterianya harus jelas nih barangnya. Jangan samar ya, jangan awang-awang, jangan nggak jelas. Harus jelas barangnya, kriterianya jelas. Kalau misalnya mau membeli apa? Mau membeli bahan makanan, anggaplah membeli bahan makanan. Misalnya apa? Membeli jagung, membeli kurma misalnya. Harus kriteria jelas. Kalau mau beli beras, kriteria jelas. Ya, berasnya apa speknya? Oh, speknya apa? Beras Cianjur atau Rojo Lele nih. Kuantitinya berapa? Misalnya saya beli 5 ton dengan kemasan nanti masing-masing satu paketnya itu 5 kilogram misal. Jelas kriterianya. Ya. Kriteria jelas dan difahami oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli paham nih kriterianya ingin seperti ini barang. Detail. Ya. Namun jangan muayyan. Apa itu muayyan ya kira-kira? Muayyan itu dengan spek tertentu yang sulit untuk dihadirkan oleh si pedagang karena ada unsur gharar di situ. Ya. Contoh misal gini. Terjadi transaksi antara si pembeli kita katakan A, si pedagangnya, si penjualnya atau agen lah ya, distributornya kita katakan B. Ya, dengan mekanisme tadi by salam, pemesanan. Si B ini dia punya relasi itu dengan jaringan produsen, si C, si D, si E gitu ya. Relasinya ada. Si B ini mau menjual barang ke si A gitu ya. Terjadilah akad di situ. Misalnya memberi apa? Membeli beras lah tadi sebutkan ya. Kriterianya misalnya si pembeli ingin karena berasnya itu produsennya itu si petaninya anggaplah Pak siapa? Si Pak C gitu ya. Petaninya itu Pak C gitu ya. Oh, dia itu hasil tanahnya, hasil padinya bagus tuh kalau dia itu. Dia ulet, merawatnya dan seterusnya. Si A memberi syarat, saya beli 5 ton ya, akad. Tapi padinya harus dari si C tuh ke si B ini. Si B ini kan distributornya, agen yang menampung. Nah ini bai'ul muayyan, ini sulit. Ada unsur gharar di situ karena bisa jadi hasilnya yang diraih dipanen si C ini nggak bisa nyampe sesuai dengan pemesanan kan gitu. Padahal akad sudah ditentukan berapa tuh 5 ton misalnya. Nah, itu namanya bai'ul muayyan gitu ya atau salam muayyan ini tertentu seperti ini persyaratannya merepotkan, menyulitkan sehingga ada unsur gharornya besar. Tapi kalau secara global saja disebutkan boleh. Misal saya pesan berasnya beras Cianjur ya. Cianjur kan satu daerah ya. Banyak petani, banyak sawah di situ nggak masalah. Ya. Kalau disebutkan secara umum, saya belinya beras Cianjur. Itu tidak dikategorikan muayyan, tidak masalah. Ya.
speknya bisa dimasukkan ke dalam persyaratan dan perjanjian akad tuh. Saya pesan beras Cianjur sebanyak 5 ton. Kriterianya begini, nanti dikemas dalam kemasan isinya satu paketnya 5 kilogram dan seterusnya. Ya, nanti disepakati dikirimnya di bulan tertentu, ya 1 bulan atau 2 bulan pasca akad ini diserahkan uang terlebih dahulu. Nah ini yang seperti ini ya tidak gitu. Secara hukum, apa sih hukum dari bai'us salam? Di sini saya menyebutkan hukumnya boleh. Boleh, karena ini termasuk kategori jual beli dan jual beli itu diperbolehkan dalam syariat. Di surah apa tuh Al-Baqarah ya, berbicara tentang riba, Allah berfirman wa ahlallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan apa? Riba. Dan bai'us salam salah satu dari transaksi jual beli yang sudah ada sedari zaman Nabi, sebelum bahkan zaman Nabi sudah ada transaksi itu. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, di situ ada disebutkan qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis thimari as-sana was sanataini wa thalatha. Kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah sudah biasa mereka memesan buah-buahan untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Jadi transaksi ini sudah ada sedari dahulu pemesanan seperti ini. Namun Nabi memberikan kaidahnya, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin yang pertama, wa waznin ma'lumin yang kedua, ila ajalin ma'lumin yang ketiga. Ini ada kaidahnya, rambu-rambunya yang harus dijaga. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah ia memesan dengan takaran yang diketahui. Jelas kalau bentuk takaran. Timbangan yang diketahui jelas, tadi sebutkan misalnya 5 ton. Ya. Dan waktu yang diketahui disepakati, bulannya bulan apa, gitu ya. Seperti itu. Jadi secara hukum bai'us salam itu boleh. Ya, diperbolehkan. Lalu Syekh di sini rahimahullah membawakan persyaratannya, ya, syaratnya. Bai'us salam itu seperti apa sih syarat-syaratnya kalau ingin dikatakan memenuhi persyaratan dan diperbolehkan? Yang pertama, pembayarannya dengan emas atau perak atau benda yang dapat menggantikan keduanya, atau dengan kata lain pembayaran dengan alat tukar yang sah. Itu ya, alat tukar yang sah. Ya, dengan uang kertas gitu ya. Alat tukar yang sah yang diakui oleh semuanya. Ya, supaya tidak terjadi unsur apa? Unsur ribawi ya. Misalnya tadi beras ditukar dengan beras kan kategorinya riba. Ini ditukar dengan alat tukar yang sah. Yang kedua, barang yang dijual harus dibatasi dengan kriteria-kriteria yang lengkap. Ya, jenisnya, macamnya, kadarnya. Dengan kata lain kriterianya jelas. Ya, tidak samar, tidak abu-abu, jelas dari awal kriterianya A, B, C, D. Sehingga tidak terjadi perselisihan antara seorang muslim dengan saudaranya di kemudian hari. Ya, ketika penyerahan barang, loh, kok kayak gini? Kan sudah jelas kriterianya, saya pengennya ini pengennya beras Cianjur lah. Kalau dikirimnya beras dari ya, mana? Dari Purbalingga. Wah, ini kan beda itu ya. Karena kriteria jelas dari awal seperti itu. Ya, supaya tidak ada permasalahan di akhir. Maka kriteria dibuat harus sejelas mungkin, kriteria jelas. Ketiga, waktu penyerahannya harus diketahui dengan jelas. Dan waktunya tadi lama yang memungkinkan si penjual mengumpulkan barangnya dan memudahkan bagi dia untuk menggabungkan dan mengumpulkan pesanannya tersebut. Itu. Jangan, misalnya waktu ini sih kata beliau 1 bulan atau bahkan lebih dari itu. Ya, jangan sampai nanti merepotkan kalau kurang dari itu ya. Atau kalau mau singkat ya udah jual beli biasa aja kan, jangan pesanan. Ya.
Pembayaran diserahkan langsung di tempat akad sehingga tidak terjadi jual beli hutang dengan hutang. Jadi langsung pada waktu pemesanan, tidak menunggu barang dikirim baru dibayar, nggak begitu sistem Bayu Salam. Itu ya. Saya pesan barang nih untuk sebulan ke depan. Kebetulan saya ini pemilik rumah makan Padang lah, di rumah makan Padang. Kamu tolong lengkapi ya, atau saya butuh kebutuhan nih untuk rumah makan, ada apa aja nih? Ada cabe, ada ayam, ada daging, daging sapi gitu ya. Ada kikil. Kamu distributornya nih, saya deal untuk kriterianya begini 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 selama sebulan 2 bulan ke depan penuhi. Gitu ya. Nah, dibayar di awal. Misalnya kontraknya selama 1 bulan dipenuhi perlengkapan rumah makan kita, dihitung sekian jumlahnya disepakati bayar. Dibayar di awal ketika akad. Itu ya. Bukan dibayar ketika barang dikirim. Tapi dibayar di awal ketika akad. Ya. Ini adalah persyaratan yang keempat, yaitu pembayaran diserahkan langsung di tempat akad, ya, sehingga tidak terjadi utang dengan utang jualnya. Barangnya kan belum datang, gitu ya. Bayarnya nanti ya, berarti kan akadnya barangnya belum ada, dibayar dengan sesuatu yang nanti yang akan diserahkan nanti. Jadi dua-duanya nggak ada nih, ya, ini nggak boleh. Jadi harus akadnya adalah dibayar uang terlebih dahulu, gitu ya. Baik. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di sini sebagaimana Nabi SAW bersabda, man aslama fi syai'in, tadi hadis saya. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Barang siapa memesan sesuatu, maka hendaklah dia memesan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan tempo yang diketahui. Baik, itu adalah persyaratan yang beliau sampaikan. Lalu beliau di sini menambahkan ada hukum-hukum salam. Ya, hukum-hukum salam. Pertama, lama waktu penyerahan barang yang dipesan termasuk waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan harga pasar, misal sebulan, ya, dan seterusnya. Karena akad salam dengan tempo penyerahan yang dekat, hukumnya seperti jual beli pada dasarnya. Kalau tadi cuman ya waktunya singkat ya, kurang dari 1 bulan misalnya. Sedangkan dalam jual beli disyaratkan melihat dan memeriksa barang yang dijualkan, barangnya belum ada nih. Ya, namanya pesanan kan berarti barangnya belum ada. Makanya di dalam bai'us salam dipersyaratkan waktunya panjang. Kalau waktunya singkat, nah, itu jangan bai'us salam, artinya akad aja jual beli gitu ya. Namun dalam jual beli pun kan harus diperiksa barangnya, bukan kriteria yang dilihat kan gitu ya. Barangnya seperti apa gitu. Makanya ya jumhur ulama mengatakan bai'us salam atau penjualan pemesanan dalam waktu yang singkat itu khawatir masuk kategori gharar karena nggak ngelihat barangnya kalau cuma singkat gitu ya. Jadi kalau bai'us salam harus dalam kurun waktu yang cukup panjang. Yang kedua, waktu penyerahan barang yang dipesan merupakan waktu yang pada umumnya barang tersebut dapat ditemukan. Nah, gitu. Jangan memilih waktu yang mustahil tuh ada barang itu di waktu itu. Nah, itu kan nggak seperti itu. Ya. Tidak sah memesan kurma kata beliau di waktu musim sepi, musim semi ya, atau memesan anggur di musim hujan karena mustahil ada barang itu. Jadi di waktu yang memungkinkan ada barang tersebut. Gitu ya. Jika tempat penyerahan barangnya dipesan tidak disebutkan waktu pemesanan, maka barang pesanan wajib diserahkan di tempat akad. Ini kalau ternyata di dalam klausul ya, di dalam draft perjanjiannya tidak disebutkan tuh diserahkannya di mana, barangnya dikirim kemana, maka dikembalikan kepada tempat akadnya, dikirimnya ke barang di mana tempat akad tersebut terjadi, gitu ya. Ini bai'us salam yang dibahas atau disampaikan oleh beliau rahimahullah. Kira-kira ada nggak kebutuhan atau urgensi bagi kita tentang akad ini, Pak? Ada nggak manfaatnya akad ini bagi kita?
Urgensinya apa sih? Gitu ya. Nah, di sini mungkin saya yakin tadi praktisi banyak ya. Baik usaha itu pada dasarnya dibutuhkan oleh banyak kalangan, Pak, banyak kalangan. Misalnya orang-orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, namun ia tidak memiliki modal yang cukup ya, kadang kan terbentur di permodalan ya. Nah, itu. Maka bisa dengan teknik ini, baik usaha. Di mana ia cukup membuat sampel produk aja. Bikin sampel produk tuh. Bikin sampelnya, lalu ia jual sampel tersebut. Dia belum bisa membuat produksi massal yang banyak. Dia bikin sampelnya aja. Apa, prototype gitu ya. Dia bikin sampelnya, lalu jual sampelnya tuh. Jual sampelnya. Manakala tertarik dengan sampel dan produk mereka, ya sebelum mereka buat itu, ada yang tertarik nih. Ada yang butuh nih dengan barang seperti itu. Nah, kan dibayar kontan di awal tuh. Sekian, saya butuh jumlahnya sekian. Nah, kan berarti dia dengan kata lain dapat suntikan modal dengan tanpa bantuan pihak ketiga. Ada bank itu ya, dia bikin di situ. Itu salah satu dari konsep atau urgensi dari Bai'us Salam ini. Bisa mendapatkan modal ya, bisa mendapatkan modal yang halal. Ya, bisa mendapatkan suntikan dana yang halal dan ini salah satu dari kemudahan dalam syariat ini. Ia bisa mendapatkan uang kontan dengan mendapatkan ya, yang dengannya dia bisa menyiapkan barang baku, bahan baku ya, kemudian biaya operasional dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini keuntungannya besar dan banyak di zaman kita ini, eh, sangat ya sangat relate lah dengan kondisi di zaman kita sekarang. Misalnya para petani butuh untuk apa? Beli bibitnya, operasional sawah-sawahnya dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, Bai'us Salam ini ya dibutuhkan, ya dibutuhkan di dalam skema perekonomian di kita karena dengan itu dia atau seorang pengusaha, seorang pedagang bisa mendapatkan keuntungan yaitu dia mendapatkan modal, suntikan modal di awal. Jadi dananya bisa diputar oleh dia untuk modal. Itu seperti itu. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu Bai'us Salam yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah yang kita bahas di malam hari ini. Dan tentunya ya ilmu yang didapatkan, hanya ada sebuah apa tuh namanya, sebuah ungkapan ya, dan juga sejatinya ini yang harus kita kedepankan sebelum kita eh, memulai melaksanakan sebuah rencana, nah itu ya, apakah itu usaha ataukah itu apa, misalnya berumah tangga atau apapun konsepnya, maka dasar yang harus dimiliki adalah ilmu, kan gitu ya. Maka eh, bagi mereka para pengusaha, bagi mereka para pedagang, pebisnis, maka berdekat-dekatlah dengan ilmu, belajarlah supaya usaha yang dilakoninya, yang dijalanannya, yang dijalankan olehnya menghadirkan keberkahan, barokah gitu ya, sesuai dengan tuntunan syariat berkah usaha. Ya, tentunya upaya kita belajar dan hadir di sini tujuannya untuk itu diantaranya. Menghadirkan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, usaha kita gitu ya. Ya kan, waliyadzubillah, nggak mau kita membawa nafkah yang kemudian nafkahnya ya ternyata haram ya untuk keluarga kita, waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Baik, singkat Bai'us Salam tuh Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu ya, ternyata itu tuh praktisi secara konsep, secara teorinya. Nanti tinggal ditarik lah oleh Bapak Ibu semuanya, hadirin jamaah sekalian, tarik dengan realita usaha di Bapak Ibu yang dijalani. Ini ada pengusaha di sini yang di bidang apa, teknik di bidang apa, nah tinggal ditarik nih. Hal seperti ini ternyata dalam syariat pemesanan seperti ini boleh, tapi dengan catatan dibayar uang di muka. Ya, jangan sampai pemesanan tapi bayarnya uangnya belakangan gitu ya.
Bahkan sudah jauh barangnya, proyeknya udah dikerjakan, belum kunjung tiba tuh proyek. Nah itu lebih celaka. Ya udah selesai proyeknya, udah dipakai jalannya, tapi belum kunjung tiba. Kezaliman super zalim. Jangan sampai gitu lah ya. Jangan sampai gitu. Ya lebih lebih ini. Ini Bai'us Salam tuh kemaslahatan buat semuanya. Betul, ada fluktuatif harga, betul pasti. Ya, ketika ya proses 1 bulan 2 bulan, pas barang diserahkan ternyata harga awal yang disepakati itu kan ternyata lebih murah dari harga pasaran di waktu itu, kan gitu ya. Bisa jadi yang seperti itu kan, namanya barang kan fluktuasi lah ya, terjadi di pasaran. Wah, akadnya misalnya berasnya di sini 10.000 nih. Pas di penyerahan barang, naik luar biasa jadi 20.000 nih. Gitu. Tapi karena sudah disepakati di awal dan barang akad apa dana atau uang sudah diserahkan di awal, ya udah tidak ada perubahan harga. Oh, ada fluktuasi seperti itu. Namun keuntungan dari pedagang apa ya tadi? Suntikan dana di awal yang dia bisa putar lebih dulu uangnya gitu kan. Bahkan keuntungannya bisa jauh lebih besar dari pemutaran uangnya itu daripada apa selisih harga yang terjadi di penyerahan barang karena dia sudah putar dananya lebih awal tuh. Itu dengan di bidang mungkin di bidang yang lain atau bagaimana. Itu. Jadi artinya memang syariat ini memberikan solusi ya. Syariat ini memberikan solusi. Hadirnya syariat untuk solusi dan kemaslahatan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sampai poin ini ya Bapak Ibu semuanya tentang bai'us salam. Karena pembahasan selanjutnya ini terkait dengan bahasan lain lagi ya. Tentang syuf'ah nanti kita bahas di insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dari sini Syekh membawakan ada contohnya lengkapnya, ada formatnya tuh di situ. Ada format yang bisa dibuat tuh untuk akad jual beli, kemudian format perjanjian akad salam nanti tinggal diimprovisasi improvisasi ya, disesuaikan dengan fakta yang ada ya. Nah, di sini Syekh itu lengkap tuh memberikan ada formatnya, akad itu seperti apa, luar biasa. Enak banget ini bukunya. Tinggal dibuat lalu disesuaikan dengan yang terjadi dialami oleh Bapak Ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya serahkan kembali ke host. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ada pantun lagi nggak Pak? Nggak ada. Nanti ya Ustadz. Cuma 2 pantun. Siapin 2 pantun. Siap. Terima kasih atas paparannya Ustadz. Mungkin sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya buka 3 penanya. Saya pikir ini teman-teman kan banyak pelaku usaha, banyak perjanjian atau salam atau pesanan yang sering dilakukan. Seperti kalau Pak Iwan Hambali itu ada sakaju, kemudian Al-Faruk Al-Hiju. Mungkin banyak pertanyaan yang alhamdulillah luar biasa. Islam ini telah mengatur banyak hal ya, termasuk di muamalah ini sudah detail sekali. Mungkin kita melupakan bahwa sudah ada aturan. Monggo mungkin waktu dan tempat saya sampaikan pada teman-teman yang berkenan mau bertanya. Pak Iwan mungkin. Saya dulu Pak sebelum Pak Iwan nih. Oh iya, monggo Pak Sam. Aja. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Didin yang telah waktunya untuk malam hari ini bisa hadir di kajian kita setelah beberapa waktu libur. Berkaitan salam ini, kalau salam ini kan kalau teman-teman dulu kita waktu punya usaha gitu kan bareng-bareng itu hampir semua itu nggak ada yang cash kecuali beli barang-barang kecil misalkan kartu nama gitu, atau undangan gitu ya. Rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang mereka kantornya di Jakarta itu, mereka itu pesan barang dengan tempo sebulan, gitu kan. Dan modalnya bukan dari mereka, dari kamilah modalnya itu. Jadi memang dalam bahasa kita terus kita ini
dirugikan terus lah dan begitu gitu ya. Udah pesannya itu pesan itu kemudian bayarnya sebulan bahkan ada 2 bulan gitu kan. Nah terus bagaimana seperti ini nih? Kita kita ya, selesaikan ya kan. Ini juga mungkin jadi ke teman-temannya sama ya kan yang senasib dengan saya dulu gitu kan. Kemudian baru 1 bulan kemudian setelah kena PO baru kemudian kita next bulan depan baru bisa narik duit menyampai kita. Ini Ustaz. Apa Ustaz? Begitu Ustaz, asosiasi. Masya Mungkin tambah Allah. lagi Pak Wan, Pak Ustaz. Iya, itu masuk kategori kezaliman saja. Karena eh, jangankan untuk pembelian seperti itu, para pekerja saja kan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk membayar upahnya itu qoblaan yajifa kan gitu. Sebelum kering keringatnya dibayar upahnya itu, pekerja itu. Ya, jangan keringat udah ganti keringat yang lain belum dibayar juga repot ini. Ya, nah itu. Jadi eh ya pengusaha dalam hal ini ruginya 2 kali ya. Pertama uangnya tidak dapat di awal, sementara fluktuasi harga terjadi di hari kemudian, kan gitu ya. Sementara disepakati akadnya harga tertentu dengan di hari awal, di hari akadnya saya beli benda apa produk Bapak dengan harga 10.000 per piece gitu ya. Udah di awal disepakati itu tuh. Dibayarnya pas dikirim barang dengan kurun waktu 1 bulan dan ternyata fluktuasi harga luar biasa tuh. Ada inflasi di situ. Ternyata barangnya bukan 10.000 lagi kalau dihitung-hitung. 20.000, 2 kali lipat gitu ya. Wah, 2 kali lipat ruginya itu. Nggak zalim yang seperti itu. Makanya syariat memberikan kepada kita kemudahan, ya, keselamatan supaya tidak terjadi unsur memakan harta saudara dengan tanpa hak ya, memakan harta sesama muslim tanpa hak, maka syariat memberikan kepada kita perambu-rambu aturan yang sistemnya seperti ini, pesanan boleh tapi bayar di awal gitu. Bayar di awal supaya aman dua-duanya. Ya, pedagang pun dia aman karena uangnya bisa diputar sama dia. Pembeli aman juga karena dia sudah punya jaminan kesediaan barang kan gitu. Pembelinya udah punya jaminan, oh mbak tenang barang ada lah gitu. Nanti dikirim. Jadi dua-duanya dapat keuntungan. Dua-duanya dapat keuntungan. Apalagi kalau tadi misalnya ada fluktuasi harga ya, ternyata harga di hari yang disepakati terjadi kenaikan, nah kan untung pedagang pembelinya. Waduh, untung ya 10.000 harganya, padahal hari ini 20.000 kan gitu. Jadi sama-sama diuntungkan, sama-sama diuntungkan. Gitu. Jadi ya kalau prosesnya tadi seperti itu ya, waliyadzubillah ya, jangan sampai lah. Kalau yang di atas sana begitu ya kita jangan sampai begitulah, Pak. Jangan sampai kita masuk dalam ranah begitu. Kita benahi diri kita, benahi usaha kita supaya berkah. Sesuai dengan judul halakoh kita ya, berkah mulia Indonesia. Nah, itu kita nyari keberkahan ya, nyari keberkahan. Kurang lebih itu Ustaz Afwan nih. Syukur Ustaz. Makanya nggak berkah sekarang bikin pengajian aja berkah aja. Udah tutup itu dah. Nah, makanya akhirnya kan jadi tutup ya. Iya, tekor luar biasa, tekor bandar itu kasihan banget. Ya, kurang lebih itu. Terus Ustaz. Afwan. Cukup Ustaz? Ustaz Syam, ada yang mau Ya cukup. ditanyakan? Alhamdulillah cukup. Ganti Pak Iwan tuh dengan Andri tuh. Monggo Pak Iwan atau Pak Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Terima kasih Pak Ul. Ini teman SMA saya satu kelas ini. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai kangennya sampai reuni kemarin sampai harus nginep, nggak nginep sih, tapi dalam satu kamar di hotel. Alhamdulillah. Ngobrol dari siang sampai sore itu. Alhamdulillah. Jadi betul kata Ustadz Dindin, kalau ketemu teman yang mengarahkan ke akhirat itu bikin kangen. Iya, betul. Seperti kangennya saya dengan Ustadz Dindin, lama tidak bersua Amin, offline ya ini Ustadz. Allah. Kayak halo Ustadz. Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat semua kita insya Allah. Bagaimana Bapak insya Allah sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya sebetulnya banyak pertanyaan, tapi mungkin cukup satu aja dulu. Waduh, Allah. Begini Ustadz,
mungkin ini perlu kita menjadikan satu kajian, karena di dunia perdagangan sekarang, salah satunya terjadi di Indonesia, itu ada yang namanya bursa komoditi. Ya. Atau apa sih bahasa istilahnya? Bursa perdagangan berjangka, nah gitu istilahnya. Biasanya ini pelakunya adalah industri skala besar dan supplier skala besar. Saya ambil contoh aja salah satu lantai bursa di Tokyo, di Jepang. Tokyo Green Exchange. Di sana itu ada beberapa produk. Maaf, saya harus agak panjang jadi supaya paham arahnya. Ada beberapa jenis komoditi dari kopi, karet, gula, jagung, dan segala macam. Dan masing-masing punya karakter masing-masing. Dan di lantai bursa itu ada 6 bulan kontrak, Ustaz. Bulan spot, bulan 1, 2, 3, 4, 5. Bulan spot adalah bulan penyerahan barang saat jatuh tempo seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, masing-masing bulan itu mempunyai masa ekspor yang berbeda tergantung karakter komoditinya. Misalnya kopi dan jagung gula itu berbeda-beda. Ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Kita ambil contoh yang agak ekstrim, masing-masing bulan ekspornya 2 bulan. Nah, masing-masing itu setelah terjadi spot, maka akan ekspor di 2 bulan berikutnya, sehingga yang di bulan kelima bergeser menjadi bulan keempat, bulan 4 bergeser menjadi 3, dan seterusnya, hingga bulan 1 masuk bulan spot. Bulan spot terjadilah penyerahan barang dari lantai bursa. Dalam ini sesinya Departemen Perdagangan di Jepang serahkan kepada customer yang ada di lot itu. Gitu. Nah, kalau itu sih oke, sesuai syarat memang begitu ya Ustaz. Tadi ada kepastian harga, ada kepastian barang, ada kepastian mutu barang. Nah, yang mau saya tanyakan adalah salah satunya di Indonesia, khususnya di Jakarta, para pelaku pasar tidak memanfaatkan jatuh temponya barang atau memanfaatkan barang, tapi mereka berdagang dengan cara bertransaksi memanfaatkan selisih harga barang tersebut. Jadi misalnya, saya aja misalnya untuk gampang contohnya, saya masuk di bulan kelima, gitu ya, saya beli, kemudian tentunya kalau mau saya jual berharap harga naik ya Ustadz. Nah, contohnya berapa ya Pak harga misalnya bermain di jagung, kedelai nggak ada, kedelai saya tahu harganya karena saya kasih bahan bakunya kacang hijau gitu ya. Misalnya saya beli per kilo 25.000 per kilo saya beli. Kemudian saya berharap dalam durasi waktu tertentu saya akan jual tentu saja di atas 25.000 setelah masuk HPP kan gitu ya Ustaz ya. Anggap aja HPP-nya Rp1.000. Sehingga kalau saya jual di harga di atas 26.000 saya mendapat keuntungan. Saya lepas jual. Artinya saya tidak berharap mendapatkan barang tapi saya memanfaatkan selisih harga. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Barangnya sebenarnya barangnya ada, tetapi pelaku pasar di lantai bursa itu tidak ingin mendapatkan barang, tapi bertujuan mendapatkan selisih harga itu, maka dia mendapatkan. Ini satu pertanyaan dulu, nanti kalau nggak ada saya nanya lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak. Baik, ini yang dimaksud dengan bai'us salam itu ketika penyerahan barangnya diserahkan Bapak. Nah, itu bai'us salam. Kita pesan, bayar di awal, lalu kemudian disepakati tanggalnya atau waktu penyerahannya, dropnya tadi. Nah, sudah selesai, barang dimiliki oleh kita. Setelah itu kita jual lagi ya, terserah itu ya. Gimana kita, karena kita pembeli misalnya kita hanya membeli barang atau menjual untuk kebutuhan yang lain tidak masalah. Adapun yang teknis yang tadi Bapak sampaikan, kan berarti barang belum dimiliki oleh kita. Artinya kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Betul barangnya ada, tapi di sana kita nggak tahu seperti apa. Ada nggak barangnya kan kita nggak tahu. Itu ada unsur gharar di situ, Pak. Ada unsur gharar. Terlebih ada namanya kaidah yang sudah kita bahas tuh di awal-awal dulu. Namanya bai'ul kail bil kail, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Nah, gitu. Dibayarnya tempo nanti, barangnya juga nanti. Itu nggak boleh. Jadi menurut saya lebih kepada unsur gharornya besar. Jadi ya
lebih baik dihindari yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena namanya jual beli, apalagi dengan kurun waktu yang tertentu, ini kan belum waktunya nih penyerahan gitu ya. Tapi udah kita lepas lagi, barangnya belum kita pegang. Kan syarat dari penjual beli itu adalah barang kita miliki terlebih dahulu. Kan barangnya belum di kita nih, masih ada di produsen kan gitu. Ya, belum kita miliki. Nah, berarti kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Nah, itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kurang gitu, Bapak. Ya, Terima kasih Ustadz. sama-sama. Ya, kembalikan pada Pak Huru. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya nanya lagi Pak Huru. Sudah order nih. Siap, Masya Allah. Siap, Pak. Luar biasa, barakallahu. Saya mau nanya sebelum keduluan Pak Hambali. Wah, monggo Pak Rendra, silakan Pak Rendra. Sudah saya duga. Saya malam ini mau menanyakan ini Ustadz, Ustaz. yang sering dilakukan oleh orang-orang proyek nih. Proyek ini kan sepertinya seperti pesanan, by order. Tapi pembayarannya kan sesuai progres biasanya. Berprogres ya. Jadi misalkan 1 bulan progres berapa persen dibayar. Atau ada uang muka Ustadz, tidak full pembayaran. Nah itu kira-kira bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Ada termin ya Pak Indra ya? Termin. Termin ya. Berarti itu betul Bapak. Syukur atas pertanyaannya. Berarti itu bukan sistem bayi salam, karena bayi salam itu sekali lagi adalah tadi di awal ya, pembayaran di awal lalu dikumpulkan diserahkan barang di kemudian hari. Berarti kalau yang Bapak tadi sampaikan adalah berarti sistem pembayarannya dengan dicicil gitu Pak ya. Nah, pembayaran dicicil gitu ya. Jadi akad disepakati nih. Dikaitkan dengan progres Ustaz. Betul. Dikaitkan dengan pekerjaannya ya. Betul. Disepakati di awal nih, misalnya tender proyeknya membuat jembatan, nah, itu ya. Disepakati speknya, kriterianya begini, begini dan begitu, itu ya. Kemudian disepakati lama penyelesaian sekian, besaran proyeknya sekian. Nah, lalu terjadilah akad di situ. Ya, dengan sistem pembayaran, bagaimana teknik pembayarannya? Pembayarannya dicicil. Ya, pembayaran sistem dicicil. Jadi di situ akadnya bukan akad salam namanya, Pak. Berarti pembayaran sistem penyicilan dan insya Allah itu tidak mengapa. Asal tidak keluar dari apa? Dari akadnya. Udah lama gitu ya. Tapi enggak kunci cair-cair juga. Ini yang repot itu. Tapi pembayaran menyicil, insya Allah tidak mengapa, Pak. Tidak masalah. Ya, dengan pembayaran sistem penyicilan seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi yang penting dibayar ya Ustadz ya. Yang penting dibayar ya Ustadz. Enggak apa-apa, Wan. Kalau direnegosiasi boleh ya Ustadz ya? Gimana Ada Bapak? fluktuasi harga di tengah jalan, dilakukan negosiasi kembali. Selama disepakati oleh kedua belah pihak, insya Allah. Disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Lega Mas Rendra. Ampun. Proyektor semua ini. Iya nih. Nah, ini kayaknya sudah ada lagi Pak Setio Budi sudah dibuka ininya, kayak sepertinya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz Dindin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang tadi bertanya itu senior saya Ustadz. Iya, yang bertanyanya senior, yang ditanyanya nih junior nih Pak, masalahnya ini. Waduh, nggak ngimbang. Beliau bertiga ini, Pak Huru, Pak Iwan Hambali, Pak Rendra itu dulu adalah ketua kelas saya Ustadz. Jadi kira-kira saya bertanya begini, kalau Baitus Salam tadi kan bersifat barang gitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Rendra. Apakah hukum Islam juga mengatur seperti konsep Baitus Salam yang berupa barang, tapi ini dalam bentuk jasa? Iya. Kalau barang kan kelihatan barangnya, tapi kalau jasa, apakah ada satu bentuk aturan tersendiri seperti persyaratan-persyaratan yang tadi diulas di dalam paparan? Contohnya apa Pak? Contoh kasusnya?
contoh kasus sebenarnya adalah proyek seperti yang diceritakan oleh Pak Rendra tadi, oleh Mas Rendra tadi, karena itu kan jasa gitu ya, memesan jasa, misalkan pembuatan jalan atau pembuatan building atau pembuatan pabrik selama Interupsi ya. 3 tahun gitu. Nah, kemudian memang dipersyaratkan ada uang muka, kemudian dibayar tiap-tiap termin, katakanlah memang ada kesepakatannya. Nah, Ya. apakah di dalam hukum Islam kita, kalau tadi barang jelas, Baitul Salam ada bentuknya penyerahannya di kemudian hari gitu ya. Nah, ini jasanya kan sebenarnya juga sama Ustadz. Dalam Iya. bentuk barang, barangnya akan diserahkan katakanlah 3 tahun kemudian misalkan. Tetapi pembayarannya tidak akan tidak akan lunas di awal, dicicil dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang diharapkan ujung-ujungnya adalah barang juga sebenarnya. Ya. Apakah ini ada relevansinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat dalam kondisi sekarang ini, pada saat kita membayar tunai keras atau lunas di depan, sementara belum ada kepastian barang itu datang, kalau kemudian terjadi, mohon maaf, zaman sekarang kita juga harus hati-hati juga. Karena ekonomi situasi kan sudah seperti ini, Ustadz. Maksudnya begini, apa jaminannya si pembeli akan menerima sesuai dengan barang yang dipesan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan tadi? Ya. Itu bagaimana kemudian konteksnya dalam kondisi sekarang? Terima kasih. Rusun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, ini praktisi semua ya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan buat usaha bapak-bapak semuanya. Baik. Amin, amin, amin. Iya. Tadi perlu sedikit diralat, bukan baitus salam atau apa ya? Bai'us salam pakai ain. Bai'us salam. Bai'us Bai'us salam. salam. Jual beli pemesanan salam ya. Bai'us salam bukan baitus salam. Kalau baitus salam artinya jadi Bai'us salam. rumah keselamatan. Ya, kalau baitus salam jadi rumah keselamatan. Ini bai'us salam, jual beli pesanan. Bai'us salam. Pakai ain ujungnya bai'us salam. Ain. Baik. Yang pertama terkait yang tadi Bapak sampaikan yaitu tentang apa tuh namanya jasa ya, tentang betul yang jasa yang pertama Jasa, ya, ya. jasa ya, Jasa pembuat, ya. iya jasa. Jasa. Nah, apakah ini bisa dikategorikan masuk kategori bai'us salam? Kalau tadi dari definisi, maka dan persyaratan yang ditetapkan, bai'us salam itu berarti lebih kepada wujud konkret, Pak ya. Kriterianya jelas, berarti wujud konkret dan itu fisik berupa barang berarti. Jadi pemesanan berupa barang. Berarti kalau begitu tidak bisa kita kiaskan dengan karya atau dengan usaha atau upaya atau dalam kata lain jasa ya. Nah itu karena bai'us salam kriterianya jelas berbentuk barang. Berbentuk barang, wujudnya kriterianya jelas, speknya dan ditentukan seperti apa jelas. Jadi kalau jasa maka ini tidak masuk kategori ini. Itu masuknya berarti masuk kategori ya jasa, ya jual beli jasa dan disepakati ya sebagaimana di akadnya di awal. Ya perjanjiannya berapa, kemudian dibayar dengan sistem penyicilan, maka insya Allah itu tidak masuk kategori yang masalah, tidak mengapa insya Allah. Ya, dengan sistem yang tadi yang biasa disepakati di awal ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mohon maaf, apa tadi yang kedua? Yang kedua adalah pemesanan dalam Pemesanan. bentuk barang. Pemesanan hasil akhirnya adalah berupa barang, Ustaz. Iya. Misalkan pabrik, misalkan Pabrik, itu kan iya. berupa barang, Ustaz. Iya, Pabrik. iya. 3 tahun. Nah, tapi 3 tahun ini tentunya kan harus sama seperti misalkan pesan padi yang Iya. nanti setelah panen 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian kan harus diusahakan panennya gimana caranya. Ini sama. Iya, iya, betul. Pembuatan pabrik misalkan kan harus didatangkan Betul. mesin-mesinnya dan sebagainya. Betul. Itu bisa kalau dari akad dari awalnya dengan sistem bai'us salam bisa.
Misalnya saya tolong Pak, Pak Setio Budi tolong dong, saya mau bikin rumah dengan spek begini, begitu, begitu gitu ya. Dengan Ya, lokasi di sana, dengan kriteria begini dan begitu. Bisa, karena hasilnya produk, hasilnya barang. Nah, itu bisa masuk kategori akad bayu salam seperti itu. Di awal dibayar di muka. Nah, tuh bagaimana terjadi nanti 3 bulan kemudian ada tadi ya fluktuasi harga seterusnya dan seterusnya. Ya tadi di awal kan sudah diberikan dengan cash keras tadi ya. Nah, itu uangnya bisa diputar mungkin lebih dahulu, mungkin bisa dengan dikelola yang lebih mungkin ya, sehingga bisa menguntungkan, bahkan mungkin bisa menutupi daripada apa terjadinya fluktuasi harga. Itu itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana nih jaminan di zaman sekarang, udah banyak sekali yang apa tuh namanya kecurangan ya, banyak sekali kecurangan di zaman sekarang. Ya memang ini yang jadi masalah ya, jadi masalah nih PR besar di zaman sekarang ya terkait dengan akad semisal dengan ini. Memang ini harus benar-benar saling amanah satu dengan lain halnya, satu dengan pihak pertama, pihak kedua ini harus benar-benar menjaga amanah dengan baik, ya. Jadi dengan kata lain, bayi salam ini bisa jadi terjadi transaksi dengan dua dua pihak yang sudah mengenal dengan baik, gitu ya, sudah tahu portofolionya seperti apa, ya. Jadi sehingga membuat tenang lah gitu ya, membuat tenang. Karena memang kehati-hatian itu harus dikedepankan, apalagi misalnya dengan jumlah yang tertentu, dengan jumlah angka yang besar itu ya, memang harus harus apa tuh namanya, harus diteliti dengan sebaik-baiknya. Maka mungkin salah satu dari hal yang yang dipertimbangkan ya tadi ya, kalau Bapak udah pengusaha udah jelas lah apa tuh namanya peka ya, dan kemudian teliti ya, dilihat dari portofolionya bagaimana nih perusahaan ini ya, amanahnya seperti apa. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Kurang lebih gitu, Bapak. Ya, memang ini harus jadi apa tuh namanya? Ya, PR bagi kita bersama dalam masalah ini. Karena jangan sampai udah dapat cash keras kabur ke Kamboja ya. Repot urusan. Nah, gitu. Eh, Matur suwun Ustaz. Sama-sama, cukup Pak, Mas sama-sama. Budi. Oke, Cukup, Alhamdulillah. Mas Juru, matur suwun. Sepertinya ini banyak Mantap, yang mantap. masih mau bertanya ini. Mungkin mengingat waktu sudah melewati, sekarang jam 21.32. Oh iya. Seandainya teman-teman Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, mungkin bisa dicatat dan mungkin bisa nanti kami kompilir untuk bisa ditanyakan ke Ustadz Dindit. Mungkin begitu Ustadz. Atau kita sudahi, atau masih Insya ada Allah. kesempatan untuk bertanya Ustadz? Ya, tak pekan apa? Bulan depan. Oh, Bulan insya depan Allah, ya. Bro. Masih ada, Insya kalau Allah. ada Umur. hal yang kira-kira masih di di menjadi tanda tanya, ya silakan dicatat. Nanti kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali ya di Baik. bulan depan. Jangan dituntaskan satu kali kesempatan, Pak. Jadi nggak penasaran dengan ngajinya. Baik. Jadi nggak ngaji lagi bulan depannya nanti. Biar penasaran. Ya. Baik, Insya terima Allah kasih setia. Ustadz. Amin, amin. Semuanya diberikan kemudahan, insya Allah. Amin, Diskusi amin. kita malam hari ini untuk menutup kajian kita, memohon bantuan Ustadz untuk menyampaikan resume dan mungkin doa untuk Ya, kita semua. Monggo baik. Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya, kepada terkhusus kepada para pengurus dari BMI. Alhamdulillah telah memberikan fasilitas kepada kita, kita bisa bertemu dan mengaji. Semoga tentu upaya kita semuanya hadir di majelis ini walaupun via online ya, dicatat oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla sebagai amal saleh bagi kita, sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita semuanya. Dan semoga memberikan kepada kita kemudahan, ya, mudah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Allah jaga, Allah lindungi kita agar senantiasa berada di atas jalannya sampai akhir hayat kita.
Dan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau memang di sana ada kekurangan dalam hal penyampaian, misalnya dari kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar yang dari saya sampaikan murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla, adapun khilaf salah serta kelirunya adalah dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Saya mohon undur diri semuanya. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sungguh cantik si anak dara kalau tersenyum memikat hati, kalau Cakep. bicara maaf dipinta sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Kami-kami Pak Ustadz, izin. Pak Nuki, Pak semua. Sehat Mas Guru, sehat. Amin. Insyaallah.